Pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia di mana sepertiga hingga setengah populasi Eropa lenyap dalam sekejap mata, bukan karena perang nuklir atau bencana alam dahsyat, tapi karena musuh yang tak kasat mata? Selamat datang di era Black Death, wabah terparah dalam sejarah umat manusia. Ini bukan sekadar cerita horor, ini adalah kisah nyata tentang ketahanan, ketakutan, dan perubahan. Kisah kelam ini dimulai pada pertengahan abad ke-14. Kapal-kapal dagang dari Genoa tiba di Sisilia, Italia, membawa kargo berharga dari Laut Hitam. Tapi mereka tidak hanya membawa sutra dan rempah-rempah. Mereka juga membawa penumpang gelap, tikus hitam yang terinfeksi. Dan di atas tikus-tikus itu, ada kutu yang membawa bakteri mematikan bernama Yersinia pestis. Inilah awal mula malapetaka. Bakteri ini menyerang dengan 3 cara yang mengerikan. Pertama, bentuk pes yang paling umum. Korbannya akan mengalami demam tinggi, muntah, dan pembengkakan kelenjar getah bening yang menyakitkan seukuran telur atau apel yang disebut bubus. Bubus ini seringkali menghitam, dan dari sinilah nama Black Death berasal. Jika bakteri masuk ke aliran darah, itu menjadi wabah septikemia yang hampir selalu fatal. Dan yang paling menakutkan, wabah pneumonik. Bakteri ini menginfeksi paru-paru dan bisa menyebar dari orang ke orang melalui batuk atau napas. Hanya dalam beberapa hari, seseorang yang sehat bisa meninggal dunia. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, dari tahun 1347 hingga 1351, wabah ini menyapu bersih seluruh Eropa. Jalanan kota-kota besar seperti Paris, London, dan Florence dipenuhi mayat. Gerobak pengangkut mayat berkeliling setiap hari, dengan seruan yang mengerikan, "Keluarkan mayat kalian." Kuburan massal digali, tapi tak lama kemudian penuh sesak. Kepanikan melanda di mana-mana. Orang-orang mengunci diri di rumah, meninggalkan keluarga dan teman yang sakit karena takut tertular. Komunitas yang tadinya erat menjadi terpecah belah oleh ketakutan. Berapa banyak korban jiwa? Angka pastinya sulit diketahui, tetapi para sejarawan memperkirakan antara 75 hingga 200 juta orang tewas di seluruh Eurasia dan Afrika Utara. Di Eropa saja, populasinya anjlok dari sekitar 80 juta menjadi mungkin hanya 30 juta. Bayangkan, 1 dari setiap 2 orang yang kalian kenal mungkin telah tiada. Ini adalah skala kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah terulang lagi dalam skala sebesar itu. Dampaknya terasa di setiap aspek kehidupan. Secara ekonomi, kekurangan tenaga kerja yang masif membuat para buruh dan petani yang selamat memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Mereka bisa menuntut upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik. Sistem feodal yang telah bertahan selama berabad-abad mulai goyah. Para bangsawan kesulitan mencari orang untuk menggarap tanah mereka. Ini secara tidak langsung memicu perubahan sosial yang besar. Secara sosial dan budaya, trauma Black Death meninggalkan luka yang dalam. Seni dan sastra pada masa itu dipenuhi dengan gambaran kematian dan kesuraman, seperti tarian kematian atau danse macabre. Banyak orang mempertanyakan keyakinan mereka. Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Beberapa orang menjadi lebih religius, sementara yang lain beralih ke cara hidup yang lebih hedonistis, menikmati hidup selagi bisa. Ada juga kelompok-kelompok yang mencari kambing hitam, menyalahkan kaum minoritas seperti orang Yahudi, yang menyebabkan penganiayaan yang mengerikan. Pada masa itu, ilmu kedokteran masih sangat terbatas. Para dokter tidak mengerti tentang bakteri atau penyebaran penyakit melalui kuman. Mereka mencoba berbagai macam pengobatan yang aneh dan tidak efektif. Ada yang mencoba menyedot darah, membakar rempah-rempah wangi untuk membersihkan udara, atau bahkan mengikat katak hidup ke tubuh pasien dengan harapan bisa menyerap penyakit. Tentu saja, semua itu tidak berhasil. Lalu, bagaimana wabah ini akhirnya berakhir? Black Death tidak benar-benar hilang begitu saja. Wabah ini kembali dalam gelombang-gelombang yang lebih kecil selama berabad-abad. Namun, gelombang pertama yang paling mematikan mereda sekitar tahun ke-1351. Salah satu teori mengatakan bahwa orang-orang mulai menerapkan langkah-langkah karantina. Kota-kota pelabuhan seperti Venesia mulai mengisolasi kapal-kapal yang datang selama 40 hari, atau quaranta giorni dalam bahasa Italia, yang menjadi asal kata karantina. Meskipun mereka tidak tahu persis mengapa itu berhasil, praktik ini terbukti efektif dalam memperlambat penyebaran. Seiring waktu, mungkin juga ada perkembangan kekebalan di antara populasi yang selamat, dan bahkan perubahan pada bakteri Yersinia pestis itu sendiri menjadi kurang mematikan. Pelajaran dari Black Death masih sangat relevan hingga hari ini,
terutama setelah kita semua mengalami pandemi global baru-baru ini. Wabah ini menunjukkan betapa rapuhnya peradaban kita di hadapan penyakit menular. Ini juga mengingatkan kita akan pentingnya sains, kesehatan masyarakat, dan kerjasama global. Saat kepanikan melanda, kita melihat sisi terbaik dan terburuk dari kemanusiaan, ada kepahlawanan dan pengorbanan, tetapi juga ada pencarian kambing hitam dan egoisme. Black Death adalah pengingat yang kuat dari masa lalu bahwa sejarah seringkali berulang. Namun, dengan pengetahuan dan teknologi yang kita miliki sekarang, kita memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk menghadapi tantangan serupa di masa depan. Memahami tragedi seperti Black Death bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk belajar, menghargai kemajuan yang telah kita capai, dan untuk tidak pernah meremehkan kekuatan alam. Pernahkah kamu membayangkan sebuah penyakit yang bisa melenyapkan lebih dari separuh populasi Eropa? Bukan, ini bukan skenario film horor, tapi kenyataan sejarah yang mengerikan. Kita akan membahas Black Death, atau maut hitam, wabah paling mematikan yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Jadi, apa sebenarnya Black Death ini? Antara tahun 1347 hingga 1351, sebuah bencana dahsyat melanda Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Wabah ini begitu parah sampai-sampai mengubah tatanan dunia selamanya. Para sejarawan memperkirakan wabah ini menewaskan antara 75 hingga 200 juta orang. Coba bayangkan, di beberapa kota besar seperti Florence di Italia, hampir 80% warganya meninggal. Jalanan sepi, rumah-rumah kosong, dan mayat bergelimpangan di mana-mana. Ini adalah pemandangan apokaliptik yang nyata. Lalu, dari mana datangnya monster tak kasat mata ini? Penyebab utamanya adalah bakteri bernama Yersinia pestis. Bakteri ini hidup di dalam kutu yang menumpang pada tikus, khususnya tikus hitam. Pada pertengahan abad ke-14, perdagangan global, terutama melalui jalur sutra, sedang berkembang pesat. Kapal-kapal dagang dari Asia tanpa sadar membawa penumpang gelap, tikus-tikus yang terinfeksi. Kisah tragisnya dimulai di kota pelabuhan Keva di Laut Hitam. Saat itu, pasukan Manggel sedang mengepung kota tersebut. Di tengah pengepungan, wabah menyerang pasukan Manggel. Dalam sebuah taktik perang biologis yang mengerikan, mereka melontarkan mayat-mayat tentara mereka yang terinfeksi ke dalam tembok kota menggunakan ketapel. Para pedagang dari Genoa yang berada di dalam kota kemudian melarikan diri dengan kapal, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka telah membawa maut bersama mereka. Kapal-kapal ini berlabuh di berbagai pelabuhan di Eropa, seperti Sisilia, Marseille, dan Genoa, dan dari sanalah wabah menyebar seperti api. Ada 3 bentuk utama dari penyakit pes ini. Yang paling umum adalah pes bubonik. Gejalanya adalah demam tinggi, muntah darah, dan munculnya benjolan hitam yang menyakitkan di selangkangan, ketiak, atau leher. Benjolan inilah yang disebut bubo, yang menjadi asal nama pes bubonik. Tanpa pengobatan, tingkat kematiannya mencapai 80%. Bentuk kedua adalah pes pneumonik, yang menyerang paru-paru. Ini jauh lebih berbahaya karena bisa menular langsung dari orang ke orang melalui batuk atau bersin, mirip seperti flu. Hampir semua yang terinfeksi bentuk ini meninggal dalam hitungan hari. Yang paling mematikan adalah pes septikemik, di mana bakteri langsung masuk ke aliran darah. Kematian bisa terjadi dalam hitungan jam, bahkan sebelum gejalanya sempat muncul. Kulit penderitanya akan menghitam karena pendarahan di bawah kulit. Inilah yang membuat wabah ini dijuluki Black Death atau maut hitam. Dampak dari Black Death ini sungguh luar biasa, melampaui sekadar angka kematian yang fantastis. Struktur sosial Eropa runtuh. Karena begitu banyak petani dan pekerja yang meninggal, terjadi krisis tenaga kerja yang parah. Tiba-tiba, para petani yang selamat memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Mereka bisa menuntut upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik. Ini memicu pergeseran besar dari sistem feodal, di mana para bangsawan kehilangan sebagian besar kendali mereka atas para pekerja. Ekonomi juga hancur lebur. Perdagangan terhenti, kota-kota menjadi sepi, dan produksi barang menurun drastis. Tapi di sisi lain, bagi mereka yang selamat, warisan dari kerabat yang meninggal membuat mereka tiba-tiba menjadi kaya. Tanah menjadi lebih murah, dan ada lebih banyak sumber daya untuk lebih sedikit orang. Ini secara tidak langsung memicu periode inovasi dan pertumbuhan ekonomi baru setelah wabah mereda. Di bidang agama dan budaya, wabah ini menimbulkan krisis kepercayaan yang mendalam. Banyak orang merasa Tuhan telah meninggalkan mereka. Beberapa orang menjadi lebih religius,
berdoa tanpa henti untuk pengampunan, sementara yang lain justru memilih untuk hidup foya-foya, menikmati sisa hidup mereka seolah hari esok tidak akan pernah datang. Gerakan-gerakan keagamaan ekstrem juga muncul, seperti kelompok flagellant yang mencambuk diri mereka sendiri di depan umum sebagai bentuk penebusan dosa. Sayangnya, ketakutan dan kebingungan juga memicu pencarian kambing hitam. Komunitas Yahudi seringkali dituduh sebagai penyebab wabah, dibilang mereka meracuni sumur. Ribuan orang Yahudi dibantai dalam pogrom mengerikan di seluruh Eropa. Meskipun ironisnya, mereka juga menjadi korban dari wabah yang sama. Lalu, bagaimana orang-orang pada masa itu mencoba mengatasi wabah ini? Pengetahuan medis saat itu sangat terbatas. Para dokter tidak mengerti konsep bakteri atau penularan melalui kutu. Teori yang paling populer adalah miasma atau udara buruk yang diyakini membawa penyakit. Untuk melawannya, orang-orang membakar dupa wangi, membawa karangan bunga, atau menyalakan api besar di jalanan untuk membersihkan udara. Dokter pada masa itu mengenakan pakaian yang ikonik dan menyeramkan, jubah panjang, sarung tangan, dan topeng berbentuk paruh burung. Paruh ini diisi dengan rempah-rempah dan bunga-bunga kering dengan harapan bisa menyaring udara buruk. Tentu saja, ini tidak efektif melawan bakteri, tapi setidaknya jubah tebal itu mungkin memberikan sedikit perlindungan dari gigitan kutu. Metode pengobatan lainnya sama putus asanya. Mereka mencoba menyedot darah, menempelkan lintah, atau bahkan menempatkan katak di atas benjolan dengan harapan bisa menarik keluar racun. Tidak ada satupun dari cara ini yang berhasil, dan seringkali malah memperburuk kondisi pasien. Solusi yang paling efektif, meskipun saat itu belum dipahami sepenuhnya secara ilmiah, adalah karantina. Kota pelabuhan Ragusa, sekarang Dubrovnik di Kroasia, adalah salah satu yang pertama kali menerapkan kebijakan isolasi wajib. Para pelaut dan pedagang yang datang diharuskan tinggal di luar kota selama 30 hari, yang disebut Trentino, sebelum diizinkan masuk. Kebijakan ini kemudian diperpanjang menjadi 40 hari, atau Quarantino, dari sinilah kata karantina berasal. Isolasi ini terbukti membantu memperlambat penyebaran wabah. Black Death akhirnya mulai mereda sekitar tahun 1351. Tapi bukan berarti hilang selamanya. Wabah ini kembali muncul dalam gelombang-gelombang yang lebih kecil selama beberapa abad berikutnya. Butuh waktu sekitar 200 tahun bagi populasi Eropa untuk kembali ke jumlah semula sebelum wabah. Meskipun mengerikan, Black Death meninggalkan warisan yang kompleks. Wabah ini mempercepat akhir abad pertengahan dan membuka jalan bagi era Renaissance. Krisis tenaga kerja mendorong inovasi teknologi, seperti penemuan mesin cetak, karena butuh cara yang lebih efisien untuk memproduksi buku dan dokumen. Pergeseran sosial dan ekonomi meletakkan dasar bagi sistem kapitalisme modern. Kisah Black Death adalah pengingat yang kuat tentang betapa rapuhnya peradaban manusia di hadapan alam. Ini menunjukkan bagaimana sebuah mikroorganisme kecil bisa meruntuhkan kerajaan, mengubah struktur sosial, dan membentuk kembali jalannya sejarah. Pelajaran dari masa lalu ini, terutama tentang pentingnya kesehatan publik, sains, dan kerjasama global, tetap relevan hingga hari ini, terutama setelah kita semua baru saja melalui pandemi modern. Jadi, lain kali kamu mendengar cerita tentang wabah, ingatlah Black Death, sebuah tragedi skala epik yang, meskipun membawa kehancuran tak terbayangkan, juga secara tak terduga menjadi katalisator bagi lahirnya dunia baru. Teman-teman tahu nggak, ada satu wabah di masa lalu yang saking mengerikannya, sampai dijuluki kematian hitam atau Black Death. Wabah ini menyapu Eropa, Asia, dan Afrika Utara pada pertengahan abad ke-14, tepatnya dari tahun 1347 sampai ke 1351. Bayangkan, hanya dalam 4 tahun, wabah ini mengubah wajah dunia selamanya. Penyakit ini begitu mematikan dan menyebar begitu cepat, sampai-sampai orang zaman dulu mengira ini adalah akhir dunia atau hukuman dari Tuhan. Tapi, apa sih sebenarnya penyebab Black Death ini, dan kenapa dampaknya bisa begitu dahsyat? Yuk, kita telusuri bareng-bareng salah satu babak paling kelam dalam sejarah peradaban manusia. Jadi, biang keladi di balik semua ini adalah bakteri bernama Yersinia pestis. Bakteri ini sebenarnya hidup di dalam kutu yang sering hinggap di tikus, khususnya tikus hitam. Nah, pada abad ke-14, perdagangan global lewat jalur sutra lagi ramai-ramainya. Kapal-kapal dagang dari Asia, tanpa sadar, membawa penumpang gelap, tikus-tikus yang terinfeksi.
Tikus-tikus ini kemudian turun di pelabuhan-pelabuhan Eropa, dan kutu yang membawa bakteri Yersinia pestis mulai mencari inang baru, yaitu manusia. Gigitan kutu inilah yang menjadi awal mula penularan. Tapi bukan cuma itu, ada bentuk wabah lain yang lebih parah, namanya pneumonia pes. Kalau seseorang sudah terinfeksi bentuk ini, penyakitnya bisa menyebar dari orang ke orang lewat batuk atau bersin. Jadi, penyebarannya makin gak terkendali. Saat itu, pengetahuan medis masih sangat terbatas. Kebersihan kota juga sangat buruk, sampah di mana-mana, dan orang-orang hidup berdesakan. Ini jadi surga bagi tikus dan kutu untuk berkembang biak, membuat wabah menyebar secepat kilat. Lalu, seberapa parah dampaknya? Wah, ini benar-benar mengubah segalanya. Dampak paling jelas tentu saja jumlah korban jiwa yang luar biasa besar. Para sejarawan memperkirakan Black Death menewaskan antara 75 hingga 200 juta orang di seluruh dunia. Di Eropa saja, diperkirakan sepertiga hingga separuh dari total populasi meninggal dunia. Coba bayangkan, di beberapa kota, hampir semua warganya lenyap. Ada desa-desa yang ditinggalkan begitu saja karena tidak ada lagi yang selamat. Keluarga-keluarga hancur, anak-anak jadi yatim piatu dalam semalam. Rasa takut dan putus asa menyelimuti seluruh benua. Orang-orang mengunci diri di rumah, takut bertemu siapapun. Mayat-mayat bergelimpangan di jalan karena tidak ada lagi yang sanggup menguburkannya dengan layak. Kuburan massal menjadi pemandangan yang umum. Suasananya pasti sangat mencekam dan menyedihkan. Selain korban jiwa, dampaknya ke masyarakat juga sangat besar. Ekonomi Eropa langsung anjlok. Dengan begitu banyak petani dan pengrajin yang meninggal, terjadi kelangkaan tenaga kerja yang parah. Siapa yang mau memanen gandum? Siapa yang mau membuat barang? Akibatnya, produksi makanan dan barang menurun drastis, dan harga-harga melambung tinggi. Tapi ada sisi lain yang menarik. Karena pekerja jadi langka, para buruh yang selamat jadi punya posisi tawar yang lebih kuat. Mereka bisa menuntut upah yang lebih tinggi. Ini adalah awal dari perubahan besar dalam struktur sosial. Para bangsawan dan tuan tanah tidak bisa lagi seenaknya menindas para petani. Sistem feodal yang sudah bertahan ratusan tahun mulai goyah. Para petani sadar bahwa mereka berharga, dan ini memicu berbagai pemberontakan di kemudian hari. Jadi, di tengah tragedi, ada benih-benih perubahan sosial yang mulai tumbuh. Dampak lainnya terasa di bidang agama dan kepercayaan. Banyak orang yang kehilangan iman. Mereka bertanya-tanya, kenapa Tuhan membiarkan hal seburuk ini terjadi? Mereka berdoa, tapi wabah tetap merajalela. Para pendeta dan biarawati juga banyak yang jadi korban karena mereka berada di garis depan merawat orang sakit. Akibatnya, kepercayaan terhadap institusi gereja mulai menurun. Di sisi lain, ada juga kelompok-kelompok yang menjadi sangat fanatik. Mereka melakukan ritual penyiksaan diri di depan umum, berharap bisa menebus dosa dan menghentikan murka Tuhan. Ada juga yang mencari kambing hitam. Kelompok minoritas, terutama orang-orang Yahudi, sering dituduh sebagai penyebab wabah. Mereka dituduh meracuni sumur, padahal itu sama sekali tidak benar. Ini memicu penganiayaan dan pembantaian yang kejam terhadap komunitas Yahudi di banyak kota di Eropa. Sungguh sebuah tragedi di atas tragedi. Lalu, bagaimana akhirnya wabah ini bisa berhenti? Sebenarnya, Black Death tidak benar-benar berhenti total. Wabah ini datang dan pergi dalam beberapa gelombang selama ratusan tahun setelahnya. Meskipun tidak separah yang pertama, tapi wabah besar tahun 1347 sampai 1351 itu mereda dengan sendirinya. Salah satu alasannya adalah karena begitu banyak orang yang meninggal, rantai penularan akhirnya terputus. Selain itu, seiring waktu, orang-orang yang selamat mungkin mengembangkan semacam kekebalan alami. Tapi yang paling penting adalah manusia mulai belajar. Mereka sadar bahwa penyakit ini menular. Beberapa kota di Italia, seperti Venesia dan Ragusa, menjadi pelopor dalam menerapkan tindakan kesehatan masyarakat. Mereka adalah yang pertama kali memperkenalkan konsep karantina. Kapal-kapal yang datang dari wilayah terjangkit wabah harus menunggu di lepas pantai selama 40 hari atau 40 giorni dalam bahasa Italia, asal kata karantina sebelum diizinkan berlabuh. Orang-orang yang sakit juga diisolasi di rumah sakit khusus di luar kota. Ini adalah langkah-langkah revolusioner pada masanya dan menjadi dasar bagi ilmu kesehatan masyarakat modern yang kita kenal sekarang. Melihat kembali sejarah Black Death, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga. Wabah ini menunjukkan betapa rentannya peradaban manusia terhadap penyakit menular,
terutama ketika kebersihan dan pengetahuan medis masih minim. Ini juga menjadi pengingat tentang pentingnya sains dan kesehatan masyarakat. Berkat kemajuan ilmu pengetahuan, sekarang kita tahu bahwa penyebabnya adalah bakteri, bukan kutukan. Kita punya antibiotik untuk mengobati penyakit pes, dan kita punya sistem kesehatan publik untuk mencegah penyebaran wabah. Konsep karantina, isolasi, dan pentingnya kebersihan yang lahir dari tragedi Black Death masih sangat relevan hingga hari ini. Seperti yang kita lihat sendiri saat menghadapi pandemi modern. Sejarah kelam ini juga mengajarkan kita untuk tidak mencari kambing hitam di tengah krisis, melainkan bersatu dan mengandalkan akal sehat serta ilmu pengetahuan untuk mencari solusi. Black Death adalah bukti nyata bahwa dari tragedi tergelap sekalipun, manusia bisa belajar, beradaptasi, dan bangkit menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Terima kasih sudah menyimak cerita tentang salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar hal-hal menarik lainnya bareng-bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.